Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi proses sosialisasi dan mobilitas sosial. Ada 3 pokok pembahasan yang saya akan bahas. Pertama, pengertian proses sosialisasi dan mobilitas sosial. 2, tahapan proses sosialisasi. 3, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian proses sosialisasi dan mobilitas sosial. Apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi? Sosialisasi adalah proses yang memungkinkan seseorang belajar tentang sikap-sikap, nilai-nilai, atau tindakan-tindakan yang dianggap tepat oleh suatu masyarakat atau oleh satu kebudayaan tertentu. Lantas, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dalam hierarki sosial, baik naik, turun, atau hanya berpindah tanpa mengubah status. Memasuki pokok pembahasan yang kedua, tahapan proses sosialisasi. Pada proses ini dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, individu mulai belajar nilai dan norma dari lingkungan keluarga. Proses ini membentuk dasar perilaku. Proses ini biasa dimulai sejak dini. Sebagai contoh, seorang anak yang belajar sopan santun seperti mengucapkan kata tolong dan terima kasih dari orang tua. Kedua, tahap meniru. Pada tahap ini, individu mulai meniru perilaku orang lain, baik dari orang dewasa maupun teman sebaya. Ini penting untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. Sebagai contoh, seorang anak yang memerankan karakter sebagai seorang guru, polisi, maupun tentara. Yang ketiga, yaitu tahap siap bertindak. Pada tahap ini, individu mulai menerapkan nilai dan norma yang dipelajari dalam situasi sosial yang lebih luas. Mereka mulai berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Sebagai contoh, remaja yang aktif dalam organisasi sekolah atau kegiatan komunitas yang menunjukkan keterampilan dalam bekerja sama. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Nah, pada tahap ini, individu tidak hanya memahami, tetapi juga menerima norma dan nilai dari kelompok sosial yang jauh lebih besar. Ini membentuk identitas diri mereka dalam konteks masyarakat. Sebagai contoh, seorang yang terlibat dalam komunitas yang mengedepankan toleransi dan keadilan, sehingga mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Memasuki pokok pembahasan yang ketiga, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, dalam mobilitas sosial ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, yaitu perubahan posisi dalam struktur sosial yang bisa naik atau turun. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Pertama, mobilitas vertikal ke atas. Sebagai contoh, seorang staf yang kemudian diangkat oleh sebagai manajer. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Sebagai contoh dari kebalikannya tadi, seorang manajer yang kemudian ditetapkan sebagai seorang staf biasa. Kedua, mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan posisi individu atau kelompok dalam status sosial yang masih sederajat ya, masih sama. Sebagai contohnya apa ya? Seorang guru yang berpindah dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya, kan sama-sama jadi guru ya itu, jadi tidak ada perpindahan naik atau ke bawah. Yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi, yaitu perpindahan status sosial antar generasi sekarang maupun sebelumnya. Sebagai contoh nih, seorang tukang becak dengan tamatan SD, dia berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi dokter. Dan yang keempat, yaitu mobilitas sosial intragenerasi, yaitu perubahan posisi sosial dalam hidup seseorang, baik naik atau turun dalam hidup mereka. Sebagai contoh, seorang ayah yang menjadi seorang dosen, sedangkan anaknya menjadi seorang dekan.
Itulah materi singkat mengenai proses sosialisasi dan mobilitas sosial. Terima kasih, bye-bye.